Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya ini kuliahnya mungkin nggak terlalu sepanjang kemarin ya. Kalau yang kemarin tuh jantung memang banyak banget kan. Kalau di sini mungkin tidak sebanyak itu. Eh, ini pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan dokter, Baik. terlihat dok. Nah, sekarang kita akan membahas soal kompartemen torak lanjutan dan itu dihubungkan dengan kompartemen ekstremitas ya. Memang ada kaitannya nanti akan saya sampaikan. Kenapa ada kaitannya begitu? Karena dia memang kalau torak kan juga ada skeletnya di situ ya. Nah, karena dia ada skelet, maka eh, dia terpengaruh pada kasus-kasus skeletal displasia. Baik, saya teruskan ini kalau pertama kali di kompartemen torak kan kemarin kita udah ngomongin jantung, sekarang tinggal paru dan diafragma dan beberapa organ di dalamnya yang dilupakan lagi karena di kasusnya jarang, jadi saya nggak bahas, saya bahas yang ini saja, paru diafragma. Dan paru itu untuk menilai ada ketiga, yaitu penilaian struktur, kemudian penilaian kapasitas, dan penilaian maturasi. Nah, khusus penilaian maturasi ini juga karena sudah mulai jarang ya, walaupun eh, ada beberapa metode-metode tertentu nanti ada jelasin sebagian, tapi makanya saya nggak bahas, saya lebih banyak ke struktur dan kapasitas. Apa disebut kapasitas paru itu artinya kemampuan paru untuk bisa mentransfer oksigen. Jadi berapa banyak dia bisa mampu meningkatkan saturasi oksigen di dalam darah si bayi atau si janin ya. Dan ini sangat ditentukan oleh uh, ukuran atau volume. Nanti kemudian ada juga kompartemen ekstremitas, tentu saja ukuran dan struktur ya. Ini juga jadi satu dalam pembahasan ini. Baik, kita evaluasi paru dan torak dulu. Nah, ini kemarin sudah disampaikan, maka kalau kita lihat dalam potongan four chamber view, ya, potongan four chamber view, kita bisa lihat di jantung di sini, posisinya kira-kira sudutnya 45 derajat di sini. Nah, ini ujung dari paru kanan ada di sebelah sana, kira-kira di tengah. Kadang-kadang karena perut kita nggak pas, jadi dia agak sedikit miring gitu, ujungnya di sini. Sedangkan kalau ujung yang paru kiri ada di bawah gitu. Kemudian ini kalau jantungnya bergerak, ini jantung bergerak, ini parunya nggak bergerak karena dia ada apa namanya, ada selaputnya, jadi yang ada pleura yang jadi membatasi. Jadi dia bukan satu kompartemen antara ini dengan ini, jadi walaupun jantung bergerak dia tetap diam si parunya, yang ikut bergerak. Kemudian ini aorta, kita lihat. Dan ini nanti di sini ada tiga lobus ya, sini ada dua lobus. Secara teori dia tidak begitu kelihatan. Nah, ini ukurannya dibandingkan dengan eh, jantung dengan paru sesuai dengan usia kehamilan, makin lama dia makin besar, tapi jaraknya nggak jauh ya, maksimum sekitar 60% ya untuk ukuran jantung, sisanya rongga paru, seperti itu. Kenapa ini penting? Kita harus lihat komposisi ini. Kemudian kalau udah tahu komposisi, maka kita akan lihat eh, tekstur ya. Nah, kalau kita lihat tekstur tersebut di usia kehamilan itu eh, mirip-mirip, dia homogen kiri kanan sama gitu, mirip-mirip tapi sebetulnya berbeda. Semakin ke sini semakin radio opak, semakin lebih padat gitu ya. Kenapa dia lebih padat? Karena makin banyak mengandung alveolusnya, makin banyak, dan dia makin terisi oleh eh, apa namanya? Bukan cuma cairan tapi surfaktan. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita pelajari kembali, ya, ini jadi penting karena hmm, tekstur ini kadang-kadang kalau kita melihat satu kali gini agak susah, tapi kita harus punya pembanding. Yang biasa dipakai sebagai pembanding itu adalah liver, ya karena kalau membandingin kiri kanan kan dia sama, jadi nggak cocok. Nah, kita dipakai yang liver ya. Nah, ini contohnya kalau di usia 25 minggu kita lihat kayak 24 minggu nih, ini livernya yang ini dengan paru kira-kira hampir mirip ya. Nggak jauh beda ya.
Tetapi di usia 27 minggu ke atas, memang yang paru ini jelas lebih eh, opak, lebih hiperekoik dibandingkan dengan liver. Gitu ya. Dan ini sangat tergantung juga dari alat ya, alat yang akan digunakan. Ultrasonografinya tipe apa, yang sekarang biasanya bisa membedakan. Kalau dulu yang kayak gini kita akan bilang ini kenapa parunya lebih putih ya gitu. Tapi memang sekarang karena alat ultrasonografinya bagus, maka kita memang secara teori ini normal, dia lebih putih di parunya di sisi depannya, di sisi belakang. Jadi ada terlihat gambaran yang jelas perbedaan antara liver dengan paru sini. Ini potongan longitudinal yang anterior, kita masih lihat jantungnya, sedangkan kalau yang posterior, nah gini, semuanya paru ya, ini paru. Ya. Ini 27 minggu sama ya. Ini livernya jelas perbedaan. Lebih 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 opak, lebih putih dibandingkan dengan liver ya. Gitu. Baik, berikutnya kalau kita lihat lagi, nah ini perkembangan ya. Jadi ini sedikit mengulang nih gampang, gambarnya ada di internet, bisa di-download mana-mana. Saya hanya menyampaikan bahwa perkembangan pertama paru itu tuntas di usia kehamilan sekitar 16 minggu. Nah, kalau dia tidak ada gangguan di usia 16 minggu, maka insya Allah dia maka akan perkembangannya akan lebih baik seperti itu, walaupun dia mengalami kompresi dari luar. Nah, gitu ya. Tapi kalau di bawah 16 minggu dia sudah mengalami hambatan, jadi ini namanya disebut fase pseudoglandular ini terhambat. Maka untuk seterusnya dia akan terhambat dan merasa, ya, gitu. Jadi nanti kadang-kadang dia menemui hambatannya bukan di saat di 16 minggu, kadang-kadang di 24 minggu pada oligohidramnion, ketuban pecah, seperti itu, dia nggak masalah. Nah, dia masih bisa berkembang. Nah, tapi pada kasus-kasus yang kompresi dari awal, tanda toraknya nggak berkembang, contohnya pada skeletal dysplasia tipe letal, tipe thanatophoric dysplasia, ini dari awal dia sudah tidak berkembang karena tidak bisa uh, toraknya terkompresi oleh rongga torak yang kecil. Jadi dia bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, nanti makin lama baru udah makin gede baru dia mengalami perkembangan lebih lanjut mulai kanalikular, sakular dan alveolar ini. Biasanya permasalahan kalau pada yang normal di sini ya, maturasi. Tetapi dia saat ini nggak terlalu bermasalah karena uh, sudah mudah, sudah mudah uh, didapatnya surfaktan di banyak tempat ya. Kalau dulu memang agak susah surfaktan. Nah, kemudian ini kita lihat ya, jelas banget perbedaannya seperti ini. Ya. Eh, Bahkan kalau dengan alat ultrasonografi yang bagus, kita bisa melihat ini nih, setelah gambaran dari bronkusnya seperti ini, bronchiolus dan cabang-cabang dari bronchiolus sampai di sini terlihat. Ini kalau gambaran ini nggak ada, itu artinya dia ada mampet, nggak bisa, dia nggak boleh ada. Dia harus ada sebetulnya. Tetapi ini hanya bisa dipakai dengan ultrasonografi yang high definition atau bahkan MRI ya, itu baru bisa. Tapi kalau USG yang kelas menengah atau ke bawah kayaknya agak susah menilai ini. Dia akan kelihatan seperti hipo opak gitu, dia opak tapi ada sedikit kayak jaring-jaring yang kecil-kecil kayak gini, seperti itu. Nah ini, nah teknologi ini dipakai oleh beberapa ahli untuk menentukan maturasi dari paru ya. Nah ini dia ya, saat ini sudah ada program berbayar ya, dia menggunakan uh, tekstur. Kita bisa tuh kalau mau bayar gitu, nanti kita kirim gambarnya seperti ini, dikirim sama dia dianalisa, nanti keluar. Oh ini resikonya matang, resikonya enggak gitu ya. Untuk terjadinya uh, respirasi distress syndrome pada bayi baru lahir ya.
Ini dulu saya udah pernah mau nyoba, terus nggak jadi, soalnya mahal banget. Terus udah gitu alat ultrasonografi kita harus terhubung dengan DICOM. Nah, DICOM, program DICOM di USG. Nah, di DICOM ini kita baru dikirim ke sana. Jadi agak ribet. Jadi saya untuk maturasi paru tetap mengandalkan usia kehamilan saja. Eh, Menurut saya juga udah lumayan. Kita anggap seperti itu. Sama satu lagi kan ada yang tanda free particle intraamniotik ya. Jadi ya, cairan partikel bebas intraamnion. Itu juga lumayan. Dokter Abraham dari Palembang kan mengembangkan yang menggunakan vaskuler uh, vaskuler dari arteri pulmonalis diukur ya. Itu juga bagus, tapi karena laporan kasusnya belum banyak, jadi belum bisa dipakai. Tapi insya Allah kalau itu dikembangkan juga boleh untuk pematangan paru. Itu lebih mudah, eh, nggak pakai biaya, jadi cuma dokter saja di eh, arteri pulmonalis nanti dinilai. Kenapa? Karena makin usia, makin kehamilan, makin besar, itu resistensi ke arteri pulmonalis makin rendah. Ya. Nah, nah itu bisa diukur. Gitu. Nah, semakin dia rendah, rendah itu ada cut off point tertentu untuk bilang, oh ya parunya matang. Itu penelitiannya Dr. Abraham di Palembang ya waktu itu ya. Mudah-mudahan beliau mau mengembangkan kalau lebih lanjut di S3-nya, ya bagus, bisa dipakai. Ya. Baik, ini untuk maturasi ya, jadi saya teruskan saja. Nah, apa aja anomali paru dan torak kalau kita lihat yang paling sering itu agenesis sampai hipoplasi. Ya, jadi sebutan hipoplasi itu kalau udah lewat di 16 minggu ya, itu udah masuk masa yang tadi ya sebelum ini. Nah ini udah masuk di pseudoglandular terus dia berhenti, nggak nambah lagi, itu namanya hipoplasi. Tapi kalau dari awal dari masa ini nggak ada, itu masuk dalam kategori uh, agenesis. Ya. Kemudian malformasi kistik adenomatoid ini juga sering kasusnya, SIKEM. Kemudian bronchopulmonary spondylometry ini agak jarang. Kemudian lesi dan yang paling sering juga yang ini hernia diafragmatika kongenital. Ini insya Allah semuanya bisa kedetek nih pakai USG. Nah ini kalau kita lihat, eh, saya gerakin ya, ini paru normal. Kalau kita lihat, gerakan gitu. Ya. Ini ukurannya ada seperti ini. Ya. Nah ini tipe, bandingin ya, ini SIKEM tipe 3. Jadi jelas kalau ini dibandingkan dengan ini dari segi teksturnya aja udah beda, kemudian dari segi ukuran juga berbeda. Ya. Ini SIKEM congenital cystic adenomatoid malformation tipe 3 ya, di kedua belah paru. Ya, kadang-kadang ada yang satu, kadang-kadang yang dua, dan tiga. Nah, kita lihat seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat ini gambar jantung bergerak, paru nggak bergerak, paru nggak bergerak. Ini walaupun ini juga begitu, jantung nggak bergerak, paru nggak bergerak. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Nah, ini kan jantungnya bergerak, dia ini agak bergerak nih. Sini. Tuh. Nah, ini bukan jaringan paru. Ini liver sama sebagian usus ya. Ya, jadi jangan ketipu, walaupun dia kalau ini kan liver yang sebelah kiri, ini paru yang sebelah kiri. Nah, ini yang kanan nggak ada parunya, ini liver nih sembuh nih. Ya, ini dia hernia diafragmatika kanan. Jadi kalau kita bandingin dengan yang ini jelas, eh, sebetulnya kalau teliti berbeda ya. Cuma kadang-kadang mata kita suka ini kok kayak paru gitu ya. Wah, ini bukan paru nih. Ya kan lihatnya ada lubang-lubangnya seperti ini. Ini usus yang ini liver. Jadi ini hernia diafragmatika yang sisi kanan. Yang diafragmatika yang kanan tuh emang jarang ya. Yang paling sering memang yang di sebelah kiri. Ya ini gambar-gambar ini untuk membedakan antara jaringan paru dengan yang normal dengan yang lain. Baik, saya teruskan. Jadi
Ini adalah SICAM atau malformasi paru adenomatosa congenital, panjang nih, congenital cystic adenomatoid malformation, makanya disebutnya SICAM. Yang tipe 1 banyak ininya, masa kistiknya besar-besar. Kalau yang tipe 2, yang tipe 3 dulu deh, yang tipe 3 itu masih kecil-kecil gitu. Yang kecil-kecilnya dia hampir nggak kelihatan. Gitu. Ini boleh juga dibanding di diagnosis banding dengan pulmonar sequential yang intralobaris ya. Jadi kan nanti ada perbedaan yang bronko, pulmonar, sequential, intralobaris dan extralobaris. Nah, ini yang boleh jadi diagnosis bandingnya yang intralobaris. Jadi di dalam paru sendiri ya. Sedangkan kalau yang ini jelas ya. Jadi ini di antara yang tipe 3 sampai tipe 2 seperti itu. Yang tipe 3 ini yang paling sering, saya bilang paling sering mengalami resolusi gitu. Yang ini jarang, tapi saya udah pernah melihat kasus sekali, kasus saya sendiri, pasien saya sendiri yang tipe 1. Tipe 1 dia resolusi. Muncul di 18 minggu, di 34 minggu hilang. Nah, itu saya baru sekali dapat yang tipe 1 yang mengalami resolusi. Yang paling sering itu yang tipe 3 ya. Bisa hilang sendiri. Gitu. Nah, tapi waspada kalau dia nggak hilang, artinya ini fungsi yang paru ini hilang, tinggal yang satu. Baik. Nah, ini yang tipe satu, di tipe 3, ini maaf di tipe 1, di tipe 3 ya. Keduanya bisa ekstrim ya. Saking ekstrimnya mendesak organ lain sehingga mengalami eh, obstruksi dari vaskuler atau obstruksi dari kelenjar getah bening, terus dia mengalami udem ya. Udem bahkan asites atau pseudotorak ya. Ini contohnya ini parunya jantung ini. Ini yang SICAM tipe 1. Kalau yang ini kita lihat ini SICAM tipe 3. Sama ya, dia ekstrim juga nih. Ada asitesnya, ada dua-duanya bisa bisa masalah gitu ya. Kemudian kita lihat, nah itu dia. Nah, ini tadi udah ya. Baik, saya teruskan. Nah, ini tipe 3 ya yang mengalami eh, resolusi yang kita bisa lihat. Saya dapat di usia 22 minggu nih, ini paru kiri. Nah, ini paru kanannya kita lihat agak tebal nih, yang kanan. Seperti itu warnanya lebih keputihan seperti itu. Terus ada eh, gelembung-gelembung di dalamnya, ada vesikular seperti itu. Nah, ini ya. Ini eh, dia sikam tipe 3 ya, seperti itu. Terus nanti di usia kehamilan 34 minggu, dia udah kembali normal. Tanpa melakukan terapi apapun, ya, hanya diobservasi saja. Makin tidak besarnya ada yang tipe kayak gini. Saya kalau yang ini dapat beberapa kali. Eh, Insya Allah bisa resolusi. Ya. Tapi memang agak masalah kalau yang dua sisi ya. Dua sisi. Kayak yang tadi gambar pertama tuh, dua sisi. Nah itu seringkali berat tuh. Nggak hilang-hilang sampai dia lahir. Kan. Berakhir dengan fatal ya. Karena fungsinya jelas berkurang. Tapi kalau kayak gini, Alhamdulillah baik. Kemudian ini pasien di RSCM, eh, udah ketahuan SICAM tipe 1 ya, di paru kanan seperti itu. Sampai lahir nggak hilang-hilang. Jadi dia paru kanannya mengalami ini dan tentu saja akan mengganggu fungsi pernapasannya, bahkan punya resiko dia makin besar gitu ya. Maka dilakukan lobektomi ya oleh bagian bedah. Tentu saja kolaborasinya dengan dokter perinatologi ya. Itu dia akhirnya setelah di lobektomi disayat. Gitu. Bagus sih ini kasusnya berakhir dengan bagus. Dan kebetulan di waktu saya di RSM jadi bisa dipersiapkan dengan baik karena udah ketahuan. Kemudian nggak masalah bisa pakai BPJS juga seperti itu. Ya, jadi intinya kita tahu dari awal. Nah, yang kemudian adalah hernia diafragmatika. Ini saya tunjukin dulu gambar yang hernia diafragmatika kiri ya. Ini kita lihat kiri.
Nah, ini di paru, di jantung. Nah, ini isinya penuh dengan usus. Yang di sebelah kiri, usus. Ini gaster. Usus. Tuh, kalau dilihat, ini parunya ada nggak ya? Saya udah nggak lihat jaringan paru, kecuali mungkin ini sedikit di sini. Nah, ini. Hampir seluruhnya bagian parunya, jaringan sehatnya udah nggak kedetek, ya, kecuali yang ini dikit. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kita lihat lagi. Sini. Sama, ini gaster, usus. Ini jaringan parunya yang ini. Dikit. Kecil. Ya, hampir hilang. Nah, ini kasus-kasus ini, kan ini kalau nggak salah di 30 minggu ya. 32 minggu kalau nggak salah. Yang ini kalau nggak salah 30 dia, terus 36 minggu. Jadi, memang semakin usia makin besar, dia penekanannya makin kuat gitu. Ya, apalagi kalau defeknya besar. Maka kita udah harus siap-siap nih menghadapi pas saat lahir nanti, karena udah pasti dia akan mengalami gangguan nafas. Ya, seperti itu. Ini, nah ini yang kiri juga kita lihat ada nggak parunya. Ini gaster. Nah ini malah sama sekali nggak ada. Hilang. Jaringan normal parunya udah. Oh ini nih masih ada sedikit. Ini parunya. Jaringan parunya masih ada. Ini yang ini. Nah, nanti ada perhitungannya bagaimana kita menilai kapasitas paru untuk bisa memprediksi prognosis ya, nanti di belakangan akan ada kasus-kasus seperti itu. Ya, ini hernia diafragmatika, cirinya yang kiri ada gaster di samping jantung. Ini kalau sekilas kalau nggak ada gaster, kalau ini teksturnya mirip dengan ini ya, mirip dengan paru ya. Jadi ini kayak, tapi ini sebetulnya usus ya, usus yang kolaps ya, masuk. Usia kehamilan 24 minggu diinfeksi. Baik, yang ini yang kanan. Kalau yang kanan, yang masuk biasanya liver. Ya, livernya lebih banyak masuk ke dalam rongga paru yang kanan, dan ini jarang. 95% hernia diafragmatika biasanya yang kiri. Ya, yang kanan jarang, dan ini kebetulan dapat gambarnya. Nah, ini parunya masih ada. Ini liver. Jadi hampir seluruh livernya masuk ke paru kanan, jantungnya terdesak ke kiri. Ini kita masih lihat. Ya. Baik, kemudian berikutnya. Nah ini bisa, jadi hernia diafragmatika bisa dilihat di awal ya, dari awal. Seperti itu. Kalau dia terjadi di usia di bawah 16 minggu, terlihat seperti ini, itu artinya defeknya cukup besar. Itu. Maka tadi ingat perkembangan paru ya, sebelum 16 minggu terganggu. Jadi dia bisa mengalami hipoplasia yang berat ya, karena proses pseudoglandularnya terganggu. Karena ini udah masuk sebelum ini di usia 15 minggu. Prognosisnya jelas kemungkinannya tidak baik ya. Gitu. Baik, yang kedua, yang berikutnya kemudian saya mau berbagi soal ini ya, efusi pleura dengan massa kistik. Ini beda ya. Kalau efusi pleura atau disebut juga dengan hidrotorak, maka kita akan lihat paru ini seperti berenang atau terendam di dalam rongga torek yang berisi cairan. Ya, seperti itu. Ya. Nih, yang ini. Paru ini bisa bilateral seperti ini, bisa unilateral satu. Nah, ini biasanya terjadi adanya bendungan atau adanya obstruksi, baik itu KGB ataupun di vena gitu. Yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Nanti kadang-kadang pada saat sudah makin besar, di mana kolateral makin banyak, dia hilang. Ya, kasus ini. Ini saya nggak begitu masalah dengan yang ini. Karena dia kadang-kadang begitu lahir, kan bayi dia nangis tuh awalnya. Langsung membuat tekanan di sini langsung berkembang.
terus dibarengi dengan kolateral dari KGB dan vaskuler, terus dia hilang dengan sendirinya. Paling memang betul harus diawasi apakah ada sesak ya, tapi biasanya baik. Apalagi kalau dikasih HFO, tekanan tinggi dari paru. Nah kalau yang ini beda nih, ini ada massa di luar di rongga pleura ini, maksudnya kistik. Tapi gini masih ini kita lihat ini barisnya tipis nih. Di sini ada ininya, ada apa namanya selaputnya. Nah ini sebenarnya dinding dari massa kistik tersebut di sini itu. Nah kalau dia makin kuat besar maka ini si parunya jadi kecil. Yang paru ini paru yang kanan, yang kiri, yang kanan jadi ini kecil. Nah ini punya potensi membuat dia mengalami hipoplasi sekuens atau hipoplasi sekunder. Ya, walaupun kadang-kadang kalau cuma satu paru di sini survive, nanti begitu ini diambil dia bisa berkembang lagi. Karena kalau dia terjadinya pokoknya di atas 16 minggu itu insya Allah masih bisa, udah ada tunasnya jadi bisa gitu. Nah, pada kasus ini memang karena posisinya memungkinkan, saya waktu itu memutuskan untuk melakukan torakosintesis ya. Jadi saya ambil cairan ini untuk mengurangi tekanan di paru yang sebelah kanan ini ya. Jadi ini paru ini paru kiri, ini paru kanan. Yang tadi ya kasusnya. Kemudian saya ukur-ukur skeker nih. Oh ya bisa nih. Ini kalau jarumnya kan jarum spinal yang nomor 20 gitu. Agak kecil dikit ya. Atau 22 boleh. 20 sih biasanya. Kalau 22 kadang-kadang blengkok-blengkok. Ya. Itu panjangnya kan 5 cm. Diukur dulu kalau ini bisa masuk. Itu diker-iker, terus kita guiding pakai USG, coblos. Masuk. Ini jarumnya ini nih masuk ya. Kelihatan masuk sampai ke sini. Nah ini pos tindakan, begitu selesai tindakan kayak gini. Jadi tadinya penuh, ini mulai berkurang. Saya nggak bisa habisin semua karena khawatir juga jarumnya kena ke jantung. Jadi saya biarkan. Nah kira-kira 2 minggu kemudian kontrol udah kembali normal. Nih seperti ini. Ya. Ya, jadi dia nggak muncul lagi tuh si kistanya karena parunya berkembang, kemudian dia udah selesai. Ya, ini alhamdulillah baik ya kasus ini selesai. Ya. Tapi kadang-kadang kalau teman sejawat mungkin nggak bisa melakukan tindakan ini, maka dibiarkan kan sampai lahir. Nah itu tergantung dia seberapa progresif. Kalau dia progresif, ini paru kanannya nggak berkembang, hilang, tinggal yang kiri aja. Tapi kalau dia lambat perkembangannya atau tidak menekan, itu nggak apa-apa. Baik ya. Cirinya yang masalah yang progresif nanti biasanya ada gejala-gejala lebih lanjut seperti udem atau asites ya, di bawahnya. Itu artinya ada desakan terhadap vaskuler atau kelenjar getah bening yang berat ya. Nah, kemudian adalah bronchopulmonal sequestration. Apa itu? Ini juga saya tahunya setelah saya masuk di feto maternal. Saya tadi nggak tahu apaan sih. Jadi ini adalah jaringan bronchopulmonal yang tumbuh di luar tempatnya, ya gitu. Nah ini memang ada dua tipe. Yang satu yang ekstralobar, artinya di luar rongga paru, luar paru. Yang kedua yang intralobar. Jadi di paru tumbuh jaringan baru yang bukan dia harusnya gitu ya. Anak paru gitu kali kalau pakai bahasa Indonesia. Ya. Ini bentuknya warnanya hiperekogenik. Ini kebetulan kasusnya saya beberapa kali dapat, tapi tadi saya cari-cari gambarnya nggak ada, jadi saya nggak mengutip dari punyanya ini Darlene Moore Buck. Ini ya. Biasanya dia ada di daerah sekitar hepar atau sub diafragma ya, seperti ini. Ini dia nih. Jangan kaget ya, ini bukan kalau ini. Kalau dikasih vaskular gimana? Kadang-kadang ada tapi minimal sedikit. Ya, jadi gitu. Terus dia bisa membesar nggak? Bisa, tapi sampai kondisi tertentu dia diam. Gitu. Ya. Baik, ya. Jadi ini yang disebut bronchopulmonal sequestration. Ya. Bisa di dalam
desak di lepar, bisa juga di mesenterium, bisa pernah dapat juga gitu. Bisa juga di dalam rongga torak tapi di luar paru utama seperti itu. Ya. Ya. Memang diagnosis bandingnya tumor ya, tumor padat dari rongga pleura. Seperti yang berikut ini saya kasih lihat. Nah ini dia. Kalau kita lihat pertama kali saya lihat nih pasien kalau lihat tebal kayak gini dia udem, bengkak. Ya. Boleh dibilang hidrops karena kita lihat di sini di rongga pleuranya ada cairan. Ini parunya, ini jantung, tapi kok parunya normal ya? Ini parunya normal. Di sini, ini paru kanan, maaf, bukan kiri, paru kanan. Tapi ada rongga di sebelah kiri. Nah, kalau ditelusuri lanjut di sisi belakangnya ternyata ada massa. Ya, ini dia massanya. Nah, ini bisa dua ya, bisa tumor pleura atau neoplasma pleura yang kita nggak tahu penyebabnya. Bisa juga bronchopulmonary sequestration. Yang jelas kalau di intrauterin sudah menimbulkan bendungan, ya, sites, hidrotorak, apalagi udem, itu jelas prognosisnya tidak baik. Ya. Kecuali kita ketemunya di hamil aterem, terus segera dilahirkan, dan fasilitas neonatalnya dan bedahnya baik, ya. Mungkin masih bisa. Tapi kalau di awal-awal usia kehamilan di bawah 30 minggu udah terjadi udem kayak gini, biasanya jelek ya. Ada gangguan hemodinamik jadinya. Baik, apalagi? Nah, itu tadi yang sebelumnya adalah struktur ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menilai kapasitas paru. Ya, jadi bagaimana menilai pasien. Jadi paru itu bisa nggak dia memenuhi kebutuhan oksigen si bayi atau si janin. Si bayi terutama setelah dia lahir. Ini bisa diprediksi ya. Caranya dengan menggunakan rasio. Ya. Nah, ada dua yang biasanya dipakai. Ini torak abdomen, jadi membandingkan rasio torak, dada dengan abdomen. Satu lagi paru dengan kepala. Yang ini yang di atas rasio torak abdomen dipakai untuk mengukur kondisi-kondisi torak atau paru yang di dalamnya nggak ada massa, nggak ada benjolan, nggak ada sesuatu. Jadi dia hanya mengukur kondisi dari paru yang dalamnya paru yang kecil atau paru yang tidak berkembang. Nah, sedangkan kalau yang paru kepala ini biasanya dipakai untuk massa yang di dalamnya terdapat massa intratorak. Ya. Contohnya tadi pada hernia diafragmatika atau ada pada sikem atau pada tumor paru, kita bisa ukur nih rasionya paru kepala atau disebut lung to head ratio. Ya. Nah, ini cara yang mudah ya. Jadi menurut saya para PPDS atau teman sejawat boleh mengikuti cara ini untuk memprediksi dia memerlukan persiapan nggak untuk bayi lahir atau bahkan prognosis dia bisa hidup atau enggak. Ya. Nah ini kalau kita lihat kan normal seperti ini, hipoplasia atau paru kecil. Nah kalau yang ini massa intratorak ya, ini tadi hernia diafragmatika. Ini ada liver, ada usus, ada gaster, nanti plasenta. Jadi kita ngukur nih yang ini atau yang ini masih bisa nggak memenuhi kebutuhannya nanti. Gimana caranya? Pertama yang pakai rasio ya. Ini biasanya pada kasus-kasus skeletal displasia di mana parunya tidak berkembang ya. Contohnya pada kasus ini. Ya, kalau kita lihat yang ini dulu ya. Ini bisa pakai lingkar, bisa pakai diameter. Yang ini pakai lingkar nih, yang sebelah sini. Jadi ini lingkar abdomen, ini lingkar torak. Ya. Nah, begitu diukur, ya lingkar toraknya berapa? Ini 157, lingkar abdomennya 208, dibagi dikali 100%, angkanya 75. Gitu. Jadi ini kalau 75 itu, ini parunya pasti masih ada. Ini pasti saya udah bisa yakinkan. Nah, sedangkan kalau yang ini kita lihat nih, ini kan seluruhnya rongga jantung nih. Nggak ada rongga jaringan parunya. Nah, kita lihat, ini saya menggunakan teknik pengukuran diameter langsung, bukan lingkar ya. Ukur dari sini, toraknya, di tengah-tengah aja yang paling kira-kira pertengahan ini, torak, ukur, panjangnya 26 mili, ya. Yang ini 46 mili, itu bagi kali 156. Nah,
normalnya itu angkanya ini di atas 80, itu angka normal. Ya, jadi kalau yang dapatnya di atas 80 tenang, udah pasti dia aman. Nah, sedangkan kalau 60 ke bawah itu kemungkinan dia letal, ya nggak bisa hidup. Ya, contohnya pada kasus yang ini, yang sebelah kanan ini, angkanya 56, maka kemungkinan dia letal. Ini disebut bell shape ya, pada kasus thanatophoric dysplasia gitu. Sedangkan kalau yang ini walaupun dia kecil, angkanya 75 di sini ya. Bahkan nggak di bawah 70. Ya, ini pada kasus ini sebetulnya bell shape juga, tapi lebih ringan dibanding yang sebelah kanan. Ini pada kasus achondroplasia ya. Jadi ini bedanya, yang ini thanatophoric dysplasia, yang ini achondroplasia ya. Nah, yang ini kan di sini. Jadi dia tidak letal, tapi mungkin membutuhkan alat bantu nafas di awal-awal ya. Baik itu yang sederhana kan biasanya pakai kanul ataupun alat apa namanya CPAP ya. Gitu. Atau kalau yang di bawah 70 biasanya pakai yang berat nih, dia mesti butuh tekanan baru bisa survive ya. Bahkan kadang-kadang kalau mendekati 60 ya butuh ECMO ya, artinya diambil alih parunya oleh alat ya, ECMO seperti itu. Ya, tentu saja kesediaan HFO dan ECMO ini tidak ada di semua rumah sakit ya. Tidak mudah, ini alat mahal ya. Nah, jadi ini membantu kita memprediksi ini perlu nggak kita rujuk gitu ya, seperti itu. Karena apa namanya, ada masalah pada saat nanti dia lahir. Walaupun usia kehamilannya kecil ya, ini kayaknya masih muda nih usia yang ini. Ya, itu nggak apa-apa, bisa juga diprediksi dari jauh-jauh hari. Seperti itu. Baik, itu rasio torak abdominal. Nah, yang berikut rasio paru kepala ya, atau lung head ratio LHR ya. Jadi dia kalau kita lihat seperti ini, ada lingkar torak kan jantungnya di sini. Nanti sisa parunya ada di sini nih. Seperti itu. Terus ini misalnya ini ada hernia diafragmatika. Ini kita ukur aja yang paling ini tegak lurus seperti itu. Ini berapa ukurannya, ini berapa ukurannya. Ya, panjang kali lebar dari paru yang ada, terus dibagi sama lingkar kepala. Nah, gitu. Ini yang disebut LHR. Tapi kalau ini Quality Lung Index namanya, QLI, ini lebih kecil lagi ukurannya karena dia angkanya dikuadratkan gitu. Ini juga boleh. Ya ini akal-akalan orang yang bikin aja. Jadi mau pakai yang lebih sensitif pakai yang QLI, tapi kalau yang lumayan buat screening pakai LHR. Ya, saya sih biasanya pakai yang ini aja LHR. Jadi ini udah cukup ya, gitu. Ini contohnya kita lihat ya. Ini kan tadi ya ada jantung, nah ini parunya ini. Tinggal diukur di sini berapa, di sini berapa, bagi lingkar kepala. Ya. Nanti keluar angkanya berapa. Ya. Nah, angkanya itu ini udah ada tabelnya. Yang di persentil 50 itu semuanya di atas 1 ya. Sini. Baik di usia kehamilan tertentu. Si Ruwano ini udah bilang kalau dia angka LHR-nya di atas 2 itu pasti survive. Ya, sedangkan kalau di bawah 1 tidak survive ya, atau letal ya kemungkinannya, atau kecil kemungkinannya. Nah, ini kita bisa prediksi. Sedangkan bagaimana kalau di antaranya? Ada yang bilang batasnya 1,4 ya. Nah, kalau di atas 1,4 dia survive, di bawah 1,4 dia tidak survive. Itu juga boleh. Kalau saya berpendapat pokoknya di antara 1 sampai 2 ini jelas butuh alat bantu gitu. Itu aja. Jadi alat bantunya apa tergantung kita siapnya di mana. Seperti itu. Baik. Ya, karena kalau semakin mendekati 1, alat bantunya semakin berat ya, makin mahal gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini mendekati 2, ya mungkin pakai CPAP saja sudah cukup. Tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya kasusnya hernia diafragmatika nggak bisa, ya mau nggak mau harus dilakukan upaya koreksi. Kalau nggak dia tetap akan menekan parunya. Gitu. Jadi itu suatu penata laksanaan yang sifatnya komprehensif. Ini yang KLI ya. Ini angkanya yang disebut normal di atas 1. Ya, kalau yang nggak survive di bawah. Jadi angkanya lebih kecil kan jaraknya. Antara 0,6 sama 1. Di antara ini butuh alat bantu. Ini udah di tahun 2011 ya. Quintero yang bikin.
boleh, kita nggak ada masalah mau pakai yang KLI atau pakai yang, cuma ini pakai dikuadratkan, jadi kita mikirnya saya mesti berkali ulangi lagi. Tapi kalau pakai yang tadi udah lebih mudah ya, pakai yang ini yang LHR. Baik, itu adalah caranya untuk melakukan kapasitas paru ya. Jadi saya rasa ini udah cukup mengenai paru. Saya lanjutkan mengenai ekstremitas. Nah, bagaimana kita menilai ekstremitas? Langsung aja pakai ultrasonografi udah kelihatan. Semakin kecil usia kehamilan, maka semakin mudah kita menilai ya. Contohnya ini di 13 minggu, ya kita udah bisa lihat. Ini yang disebut ada 3 segmen pada satu tungkai ya. Kalau segmen ini kan yang akro, meso, dan rizo ya. Nah ini mulai kelihatan di usia kehamilan kira-kira 10 minggu. Ya, jadi kalau di bawah 10 minggu ya misalnya 9 minggu, maka dia belum trisegmen. Tapi kalau 10 minggu ke atas dia udah trisegmen ya. Nah itu bisa kelihatan langsung. Kalau misalnya di usia 13 minggu dia tidak trisegmen seperti ini ya pasti nggak normal. Gitu. Ya, artinya ada masalah dengan pertumbuhannya. Baik tangan maupun kaki. Nah, susahnya kalau dia udah di atas 24 minggu, maka kita melihat segmen ini kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah karena bagian-bagian besarnya sudah muncul. Ya. Jadi kita mesti ngurutin dari tangan kakinya. Seperti itu. Tapi kalau di bawah 20 minggu, insya Allah mudah. Maka ini paling gampang dinilai di 20 minggu. Kalau menurut saya, kalau begitu udah normal, udah selesai. Seperti itu. Karena kalau di 13 minggu, kadang-kadang dia ini normal, gitu. Cuma nanti di 16 minggu nggak bisa tuh dia nggak nambah ya pada kasus achondroplasia contohnya atau skeletal dysplasia yang lain dia sampai usia 16 minggu dia nambah terus habis itu dia berhenti nggak nambah lagi. Nah, itu bisa ya. Ya. Tapi kalau bentuk bisa dari awal ya. Kalau ukuran memang harus dipantau terus. Nah ini yang kita bisa lihat ya tali pes. Ini saya cuma kasih contoh aja. Ini bisa terpantau, jelas bisa. Ya. Nomor di situ aja. Baik. Ini jam berapa ya? Saya lupa. Dari jam? Jam 5, dokter. 5 kurang 2 menit. Oh gitu ya. Ya oke deh, 15 menit lagi deh. 10 menit deh. Seperti itu. Iya, dok. Ya ini tali pes ya. Nah tali pes itu bisa disebabkan oleh, ini mau melihatnya ini bergerak, ini pakai 2 dimensi biasa, pakai 3 dimensi, bisa ya. Jadi nggak usah khawatir harus pakai yang 3 dimensi. Pakai 2 dimensi juga kelihatan. Ya. Seperti ini, saya menggunakannya diagnosis. Ini cuma supaya mau nunjukin aja buat kalian kayak sih udah bisa gitu pakai 2 dimensi. Apalagi pakai 3 dimensi. Cukup lah pakai 2 dimensi udah bisa gitu. Caranya mengambil sisi ini, kalau dia satu garis, membuat sudut, ya, jadi antara ini sama ini, bikin sudut seperti itu. Nah, sudut, nah itu artinya dia tali pes, gitu ya. Tali pes bisa disebabkan oleh kompresi, ya misalnya pada ketuban sedikit, bisa juga disebabkan oleh single anomali, jadi anomali tunggal, bisa juga disebabkan oleh multi anomali atau suatu sindrom. Jadi kalau nemu ini wajib kita mencari yang lain ya. Ini kalau ini udah air ketuban banyak jelas bukan dekompresi, bukan karena kompresi, bukan deformitas ya. Jadi dia bentuknya karena internal udah pasti nih ya. Kalau air ketubannya kan banyak ya. Biasanya kelainan bawaan dan sifatnya genetik. Tinggal dicari di tempat lainnya ya atau faktor penunjang lainnya misalnya umur ibu ya. Demikian juga di tangan, ini di tangan ya. Ini yang disebut flappy hand, flap 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 gitu, seperti flap. Ya. Bisa dia bentuknya mulai dari sini langsung begitu, nanti bisa juga radius ulnanya hilang. Ya, seperti ini, radius ulnanya hilang. Ya, seperti ini. Ini humerus, radius ulnanya hilang langsung flappy. Itu ya, begitu. Ya, kita bisa melihat orang, saya udah pernah sih lihat kasus-kasus yang udah besar ya seperti ini, orang dewasa seperti ini juga ada ya. Jadi ini bisa kedetek, bisa ya, insya Allah bisa ya. Untuk persiapan tentu saja nggak kaget-kaget gitu ibunya kalau kita lihat. Terkadang dia juga betul menjadi satu bagian jadi sindrom, bisa juga dia bagian dia single ya, hanya kelainan di FP ya. Ini kalau kenapa ini 2
satu jari-jari. Jari-jari gimana gitu ya. Satu lengkap apa? Kita bisa bilang lengkap gitu. Karena dia tangannya gitu. Lengkap itu normal. Kalau seperti yang seperti itu. Ini lagi usia apa yang paling ini tentu saja di 20 paling enak lihat di atas yang suka banyak banget. Itu tadi yang sifatnya struktur, kemudian yang disebut plasia kata lainnya osteokondrop. Tipenya banyak ya, mungkin ya. Grup nih 42 grup dari skala plasia. Ada yang bisa kelihatan dengan ini, kelihatan dengan jadi pakai ngapalin semua udah pasti nggak, saya juga nggak bisa gitu. Masing-masing ada yang sifat mempertip atau genetik misalnya. Nah kita memfenotip diri grup-grup itu. Terus apa paling banyak atau paling banyak sama akondroplasia. Saya juga pernah kali osteopenia kita, yang lain-lain ya. Apalagi ada tipe 2 tulis ini susah. Saya tidak menyarankannya akan ini semua, perhatikan ya. Mainannya maka dia non letal. Ya, ini yang satu sudah kita tentukan paru-parunya hipoplasi tidak atau kakinya bisa untuk dia survive. Gitu. Nah ini udah saya ajarkan tadi letal dan tidak letal. Kemudian komplikasi obstetrik jelas kalau misalnya kepalanya besar pada kasus akondroplasia atau thanatophoric dysplasia itu kepalanya besar. Jadi dia biasanya mengalami gangguan dalam persalinan. Ya tentu saja ada perawatan khusus neonatal apa enggak dan penyulit medis atau medis yang kemudian hari ini pertanyaan pasien, gedenya gimana gitu ya. Nah ini lumayan sulit ya. Tetapi yang paling inti yang pertama kita harus tentukan dia letal atau non letal. Ya. Nah yang lain-lain tergantung kita punya pengetahuan nggak terhadap kelainan-kelainan ini ya. Gitu. Contohnya ya ini dia. Ini tadi ya, jadi ini dibagi 3. Kalau yang pendek di sini namanya rhizomelia, kalau yang di tengah namanya mesomelia, kalau disebut akro, dan kalau semuanya mikromelia. Pada skeletal dysplasia itu biasanya kelainannya ini mikromelia, walaupun derajatnya beda-beda. Ada yang ekstrem pendek, ada yang light, ringan pemendekannya. Ya. Jadi diagnosisnya nanti bisa dalam bentuk short limb, hanya short limb saja, fenotipnya nggak terlalu ngaruh, jadi bahkan bisa tersaru oleh variasi biologis, atau bisa juga hipokondroplasia atau yang lebih berat ya, osteogenesis imperfecta ya, artinya patah tulangnya. Baik, nah ini juga, yang artinya bukan hanya di tulang atas, tapi juga di kaki juga sama. Nah, rekomendasinya kalau untuk menghadapi ini yang paling penting kita nomor 1 nih, waspada jika ukuran ekstremitas kurang dari persentil 10. Nah, jadi jangan ngapalin, tapi ukur, masukkan ke dalam grafik. Nanti akan keluar grafiknya. Oh iya, ini di persentil 10. Apalagi kalau dia dikurang dari persentil 5, itu hampir bisa dipastikan ada anomali skeletal. Kalau kurang dari persentil 5. Maka ini penting banget penggunaan grafik biometri, terutama untuk yang tulang panjang. Ya. Nah, kalau perbandingan antara tulang panjang biasanya femur dengan kepala jauh, ya, yang satu di bawah persentil 5, yang satu lagi di atas persentil 75.
itu juga suatu bentuk kecurigaan. Nah ya, nah kalau untuk membutuhkan letal tidak letal, maka pakai tadi rasio torak abdomen atau LHR. Ya. Nanti yang ini setelah lahir, memang kadang-kadang pasien suka nanya, Dok, saya bisa berulang nggak seperti itu? Maka boleh kita lakukan pemeriksaan genetik, karena kalau yang sifatnya homozigot itu biasanya ada dari orang tuanya, ya, gitu. Tapi kalau yang heterozigot biasanya jarang berulang. Ya. Nah ini yang terakhir kalau udah mendapatkan hal itu harus disiapkan tim penata laksanaan yang komprehensif ya, baik dari obgyn, anestesi, pediatrik atau neonatolog dan ahli genetik. Ini yang paling penting nih. Nah ini masalahnya kalau di Indonesia nggak semua ada nih, adanya cuma di rumah sakit besar ya. Jadi harus dipahami bahwa kadang-kadang penata laksanaan kasus-kasus ini memang tidak optimal di negara kita, karena ahlinya nggak semuanya. Baik, ini contoh ya. Kalau kita lihat, datang nggak tahu usia kehamilannya berapa. Karena usia kehamilan nggak berapa, saya ngelihat aja di kepalanya, di kepala, di perut ya. Kalau dilihat, oh ini HC-nya ini masuk di persentil 35. Seperti itu. Masuk nih. Seperti ini. Perutnya juga. Beratnya sekitar 2.500 pakai rumus AC dengan DPP. Tapi kalau kita lihat ukur nih humerus sama femurnya, ini ada di bawah seperti ini. Masuk kalau ke 3 persentil seperti ini. Nah, buat saya yang paling penting lihat ini jantungnya. Nah, kalau lihat jantung seperti ini, paru-parunya seperti ini, nih pasti normal. Maka diagnosisnya bisa dua, bisa short limb, bisa juga hipokondroplasia. Tetapi kalau gambar kepala tulangnya ini normal seperti ini, sedangkan dan paru-parunya juga normal seperti ini, maka saya lebih cenderung ke short limb. Jadi sebetulnya lebih cocok ke variasi ringan saja. Seperti itu. Ini jelas baik dan tidak membutuhkan penanganan khusus ya seperti ini. Dan memang saya ditanya sama dokternya yang menangani ini gimana, ternyata baik ya. Bahkan setelah besar dia agak besar nggak terlalu kelihatan sana gitu. Tetapi secara teori pada saat kita ukur jelas ya ini, karena kalau diukur ini seperti usia 28 minggu di ekstremitasnya, sedangkan di kepala dan abdomennya seperti di usia 35 minggu. Jadi itu ada gap yang besar di ekstremitas. Baik, ini kalau dia tahu, saya kebetulan tahu usia kehamilannya, jadi saya tinggal melihat ya, sama ya, gitu, sama ini. Ini kepalanya juga bagus. Cuma ini saya karena lebih meyakinkan karena 2 kali periksa. Jadi kalau 2 kali periksa ini udah ainul yakin kita nggak salah deh, gitu. Karena dia diperiksa dengan kondisi yang berbeda, terus kenaikannya juga sama. Jadi kalau kita lihat ini memang pendek, tapi tidak sampai jauh di bawah persentil 5 ya, sekitar di sini masih mungkin persentil 8, 7, walaupun pendek ya. Jadi maka saya makan diagnosisnya short limb. Gitu. Nah, ini beda kalau yang ini. Yang ini kita lihat kepalanya aja bentuknya udah agak ada tonjolan gitu ya. Jadi nggak lurus gitu. Ya seperti itu. Kakinya femurnya pendek banget, ini abdomennya dan ini toraknya. Ya. Langsung kita ukur nih. Ya, ini pendek, ini ekstrim pendek ya. Ini ekstrim pendek. Kalau kita lihat di sini dia seperti di usia kehamilan 16 minggu. Ini cara bacanya seperti ini ya. Ini walaupun kita nggak tahu usia kehamilan, masukin aja. Ini seperti usia 16 minggu untuk femur, tibia dan humerus. Sedangkan untuk ukuran BBB dan AC-nya untuk kira-kira usia sekitar 34-35 minggu di sini ya. Dirata-ratain. Ya, ini jauh ya. Jadi jelas ekstrim. Saya tinggal lihat ini survive apa tidak. Ini yang membedakan. Kalau parunya masih bagus di atas 70%, apalagi di atas 80%, itu masuknya dalam kategori akondroplasia. Sedangkan kalau parunya kecil atau letal seperti ini, ya maka masuknya ke thanatophoric dysplasia. Dan ini kebetulan diukur hasilnya 56%. Ya, jadi 56% kan di bawah 60%. Itu udah jelas resikonya letal, meninggal ya. Walaupun kita pakai alat bantu, maka kemungkinan kecil untuk dia bisa survive ya. Jadi ini masuknya diagnosisnya thanatophoric dysplasia. Jadi gitu ya, untuk yang akondroplasia mirip-mirip seperti ini, cuma
ininya TCAC-nya mungkin masih di atas 70% atau kisaran 70% sampai 80%. Itu akondroplasia. Ya bahkan saya udah pernah dapat akondroplasia yang TCAC-nya pas 80%. Jadi dia nggak perlu alat bantu. Ya biasa aja lahir biasa cuma tulang ininya kecil-kecil seperti itu. Nah, kalau osteogenesis imperfecta memang ciri tipikalnya ada fraktur seperti ini. Ini humerus kanan kiri patah. Ya, dapat usia kehamilan 14 minggu aku dapat seperti ini. Ini osteogenesis imperfecta. Ya. Maka kita udah bisa bilang osteogenesis imperfecta itu tipenya ada 4 atau 5 gitu ya. Nah, sebagian yang 3 kalau nggak salah letal, yang 1 kalau nggak salah non letal. Jadi nanti tinggal dilihat paru-parunya aja. Kalau paru-parunya survive dia nggak ada masalah. Tapi maksudnya nggak ada masalah bisa survive, tapi dengan masalah-masalah medis maupun non medis atau penyakit-penyakitnya setelah dia besar nantinya. Seperti udah patah seperti itu ya. Kadang-kadang orang harus pakai, anaknya itu mesti pakai helm supaya tulang rahangnya nggak patah. Saya pernah dapat diskusi sama teman saya yang beda saraf, ini orang anak ini patah mulu tulang rahangnya gitu, diperbaiki oleh bedah plastik, nanti patah lagi. Saya bilang periksa aja itu osteogenesis imperfecta, itu yang benar dia masuk dalam osteogenesis imperfecta gitu ya. Baik, kemudian penanda lain adanya gangguan dari itu displasia skeletal, adanya bentuk-bentuk kepala ya seperti ini brachycephaly dan ini clover leaf head. Ini salah satu contohnya clover leaf head itu begitu ya. Waktu lahir seperti ini. Ini karena dia menutup, si suturannya menutup, jadi dia berkembangnya ke tempat-tempat yang bisa dikuatkan gitu. Sedangkan yang ini tetap tidak bisa berkembang. Kalau kita dapat yang brachycephaly atau clover leaf head, itu udah ciri-ciri dari suatu bentuk diskalsia skeletal. Salah satu brachycephaly juga kita bisa melihat itu gambaran ininya gampang nih, jelas banget. Kalau saya sama Dr. Azim bilangnya batik sign, ya. Kita bisa melihat ini seperti batik gitu. Itu karena tulangnya tipis, ya fosfatnya rendah, ada mineralnya, jadi dia gelombang suara bisa gampang menembus, terus bikin gambarnya jadi bagus. Ya ini mungkin ini yang terakhir dari saya. Ini contohnya kita bisa melihat batik sign jelas ya. Ini kasusnya Dr. Novan ya, kalau nggak salah yang kemarin belum lama terus dirujuk. Saya lihat ini sedikit nonjol nih, fatal bossing, dikit dia nonjol. Tapi nggak ekstrim. Tapi terus lihat ini kok dia besar ya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ukurannya agak pendek ya. Ini kan usia kehamilan kalau nggak salah 30 minggu ya. Sepertinya. Tapi ini seperti berapa? 23 minggu. Jadi pendek. Ini pendek ya. Ini abdomennya. Nah, terus yang jelas kita di paru-parunya kita bisa lihat ini paru-parunya masih bagus nih. Ini paru-paru bagus. Ya, tisi perasinya 76%. Jadi saya yakin kasus ini kalau lahir insya Allah dia survive walaupun mungkin dia memerlukan alat bantu nafas ya. Jadi karena angkanya masih di bawah 70%. Apalagi kalau dia lahirnya preterm ya, kadang-kadang dalam suatu hal dia preterm. Jadi kasus ini kalau kita lihat gambarnya yang ini DWP-nya di atas dia usia kehamilan 31. Nih. Nah, ini lihat HL ini semua tulang panjangnya di bawah gitu. Ya, jadi ini karena ada gambaran ini frontal bossing dengan batik sign, maka saya lebih cenderung dia sebagai hipokondroplasia dibandingkan dengan short limb ya. Gitu. Nah, waktu lahir memang betul karena lahirnya preterm dia mesti bantu napas beberapa minggu ya di rumah sakit. Ini kalau nggak salah lahirnya di RCM. Tapi kalau kita lihat tulang-tulangnya ini kelihatannya panjangnya baik-baik saja gitu. Jadi artinya tidak terlalu kelihatan kalau seperti itu pas lagi lahir ya. Mudah-mudahan memang betul dia hanya variasi saja, tidak begitu pengaruh. Beda kalau yang akondro, memang betul kalau yang akondro itu pasti kerdil ya, pasti kecil kayak artis atau yang kita lihat di orang di entertainment yang kakek-kakek gitu ya, pendek-pendek itu akondroplasia. Baik, saya rasa ini yang terakhir. Cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.